Jemaat HKBP Daltamas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Memasuki penghujung minggu ini, dengan semua aktivitas yang sudah kita lakukan, sejenak kita rehat untuk menyegarkan iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Dan di pagi ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahaminya seturut kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Juli 2025, diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tema renungan kita pagi ini adalah iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, bahwa seiring perjalanan waktu, kesulitan-kesulitan seolah datang silih berganti, dan terkadang kita merasa iman kita diuji habis-habisan? Hari ini, kita akan merenungkan sebuah ayat yang dekat dengan pergumulan kita, yaitu sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ayat ini, meskipun singkat, mengandung pesan yang mendalam tentang iman, kasih, dan ketahanan di tengah penderitaan. Untuk memahami ayat ini dengan baik, penting bagi kita untuk mengerti konteks di mana surat ini ditulis. Kita tahu bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat muda yang didirikan oleh Paulus. Namun, sejak awal berdirinya, jemaat ini telah menghadapi berbagai tantangan. Pertama, adanya penganiayaan dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus, bahkan sampai mengorbankan harta benda dan nyawa mereka. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Paulus menekankan ketahanan iman mereka. Yang kedua, adanya pemahaman yang salah tentang kedatangan Kristus kedua kali atau parousia. Beberapa orang berpikir bahwa hari Tuhan sudah tiba, yang menyebabkan kepanikan dan bahkan ada yang berhenti bekerja. Paulus ingin mengoreksi pandangan ini dan menjelaskan tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan Kristus. Dan yang ketiga, adanya jemaat yang hidup dalam kemalasan dan tidak mau bekerja dengan dalih menunggu kedatangan Tuhan. Paulus dengan tegas menegur perilaku ini dan mendorong mereka untuk bekerja keras dan hidup teratur. Dalam konteks inilah, Paulus menuliskan surat ini untuk menguatkan iman mereka, memberikan penghiburan di tengah penderitaan, dan mengoreksi pemahaman tentang parousia, serta mendorong mereka untuk tetap hidup dalam kekudusan dan keteraturan. Melalui surat ini, Paulus hendak menyaksikan melalui laporan yang diterimanya bahwa di tengah badai penganiayaan dan kesalahpahaman, iman jemaat Tesalonika tidak goyah, tetapi justru bertumbuh. Kasih mereka satu sama lain juga tidak mendingin, tetapi makin membara. Ini adalah sebuah kesaksian akan anugerah Allah yang bekerja dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus,
kalimat pertama surat Paulus ini dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Di sini Paulus memulai dengan ucapan syukur. Ini menunjukkan hati seorang hamba Tuhan yang selalu melihat pekerjaan Allah dalam diri orang percaya. Ia tidak bersyukur karena mereka sempurna atau tanpa masalah, tetapi karena Allah sedang berkarya dalam hidup mereka. Ini juga mengajarkan kita pentingnya memiliki hati yang bersyukur, bahkan di tengah pergumulan sekalipun. Selanjutnya dikatakan, sebab imanmu makin bertambah. Kata makin bertambah berarti melimpah. Ini bukanlah pertumbuhan yang biasa saja, melainkan pertumbuhan baru dan melimpah. Mari bayangkan sebuah tanaman yang tidak hanya tumbuh, tetapi tumbuh subur dan menghasilkan buah yang melimpah, meskipun di tanah yang sulit. Begitulah iman, harus terus bertumbuh, terutama ketika kita menghadapi ujian. Ujian dan penderitaan seolah menjadi pupuk bagi pertumbuhan iman kita. Ketika kita dihadapkan pada kesulitan, kita dipaksa untuk lebih mengandalkan Tuhan, untuk lebih menggali firman-Nya, dan untuk lebih sering berdoa. Proses ini, meskipun menyakitkan, akan memurnikan iman kita dan membuatnya semakin kuat. Dan di bagian akhir dikatakan, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu sekalian. Selain iman yang bertumbuh, kasih mereka juga semakin kuat. Kasih yang kuat adalah kasih yang aktif, yang tidak egois, yang saling melayani dan mendukung di tengah kesulitan. Di tengah penganiayaan, sangat mudah bagi seseorang untuk menjadi egois, yaitu dengan memikirkan keselamatan diri sendiri. Namun, jemaat Tesalonika justru menunjukkan kasih yang semakin besar satu sama lain. Mereka saling menguatkan, saling menopang, dan saling menghibur. Ini adalah tanda kedewasaan rohani dan bukti nyata kehadiran Roh Kudus di antara mereka. Kasih adalah perekat yang mengikat komunitas orang percaya, terutama di masa-masa sulit. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, lalu apa refleksi dari nats renungan hari ini bagi kita di zaman sekarang ini? Di sini saya mencatat ada 3 poin. Yang pertama, iman harus bertumbuh di tengah ujian dan pergumulan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya iman terus bertumbuh di tengah ujian dan pergumulan? Andalkan Tuhan sepenuhnya. Ketika kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan dipaksa untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kemudian, dalami firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Semakin kita menggali firman-Nya, semakin kita mengenal karakter Tuhan dan janji-janjinya. Sesudah itu, berdoalah dengan tekun. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Melalui doa, kita berkomunikasi dengan Bapa kita yang di surga, mencurahkan isi hati dan menerima kekuatan darinya. Tidak hanya itu, belajarlah dari kesaksian orang lain. Saksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang lain dan bagikan kesaksian Anda sendiri untuk menguatkan orang lain. Poin yang kedua, kasih kita harus semakin kuat. Di tengah egoisme dan individualisme yang semakin merajalela di zaman ini, panggilan untuk memiliki kasih yang saling menguatkan sangatlah dibutuhkan. Dengan cara bagaimana? Yaitu mempraktekkan kasih secara nyata dengan menunjukkan kasih kepada sesama. Apakah itu melalui pelayanan, dukungan moral, atau bahkan sekedar mendengarkan. Kemudian, bergabunglah dalam komunitas. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana setiap orang saling menopang. Jangan hidup sendiri, tetapi bergabunglah dalam persekutuan yang sehat. Dan ketahuilah
bahwa setiap konflik dan perpecahan dalam komunitas seringkali menghambat pertumbuhan iman dan kasih kita. Ketika hal ini terjadi, belajarlah untuk memaafkan mereka yang menyakiti kita dan mencari kedamaian dengan semua orang. Dan poin yang ketiga, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Sama seperti Paulus, mari kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Allah, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Syukur adalah kunci untuk melihat kebaikan Tuhan di setiap situasi. Mengucap syukur adalah mengubah perspektif kita dari masalah menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini adalah sebuah janji dan sekaligus sebuah tantangan. Janji di mana Tuhan akan menguatkan iman kita di tengah badai, dan tantangan iman kita untuk terus bertumbuh dan kasih yang membara meskipun hidup ini tidak mudah. Mari kita jadikan ayat ini sebagai pendorong bagi kita untuk tidak pernah berhenti bertumbuh dalam iman. Biarlah penganiayaan, tantangan, atau kesulitan apapun yang kita hadapi menjadi katalisator bagi pertumbuhan rohani kita. Biarlah kasih Kristus Yesus yang telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi sesama dengan kasih yang membara, bahkan di tengah dunia yang dingin dan acuh tak acuh ini. Ingatlah, iman yang bertumbuh dan kasih yang saling menguatkan adalah tanda-tanda jemaat yang sehat, jemaat yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, sekaligus jemaat yang siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Marsanggapma Dewatakta. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami akan pentingnya pertumbuhan iman dan kasih di tengah segala pergumulan hidup. Kami mengakui bahwa kami sering kali lemah dan mudah menyerah di tengah berbagai persoalan hidup. Kuatkanlah kami Tuhan, agar iman kami tidak goyah, tetapi teguh dan semakin bertumbuh. Nyalakanlah api kasih di hati kami, agar kami dapat saling mengasihi, saling menopang, dan menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian nyata bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di semua aktivitas mereka. Curahkan hikmat-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak terang yang hormat kepada orang tua dan berkenan di hadapan-Mu. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, biarlah mereka selalu mengandalkan dan bersandar kepada-Mu. Berdoa untuk para orang tua yang berjuang membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu melalui pekerjaan dan usaha mereka. Juga bagi jemaat yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan sukacita bagi mereka. Juga untuk setiap jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, Tuhan, berkenanlah untuk setiap doa-doa dan permohonan mereka. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan besar mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan berikanlah jodohnya, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong baginya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.